Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Oke, kali ini ada yang berbeda di pelajaran sosiologi. Kenapa? Ada namanya Bu Nensia. Oke. Kenapa tidak diajar lagi oleh Pak Slamet Riyadi? Karena beliaunya di semester 2 ini sudah purna tugas atau pensiun. Sehingga yang menggantikan adalah Bu Nensi. Nggak usah lama-lama ya. Di sini Bu Nancy pertama akan menjelaskan KD-KD apa saja yang akan kita pelajari selama semester 2 plus juga garis besar materinya seperti apa. Oke, ini adalah KD yang akan kita pelajari selama semester 2. Ada 3 KD. Yang pertama tentang ketimpangan sosial, yang ketiga cara melakukan pemberdayaan komunitas dengan kearifan lokal, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan komunitas dengan kearifan lokal. Kalau dicocokkan dengan buku paket, misal kalian udah dapat buku paketnya, itu di semester 2 ada 2 bab ya. Tapi di sini ada 3 KD. Kenapa? Coba dilihat 3.4 sama 3.5 itu sebenarnya sama. Yang 3.4 itu gimana cara kita melakukan, terus yang 3.5 tuh evaluasinya. Jadi intinya jadi satu kesatuan. Nah, begitu juga Bu Nancy nanti ngajarnya juga akhirnya menjadi 2 bab aja. Yang pertama tentang ketimpangan sosial, langsung yang selanjutnya KD 3.4 dan 3.5 langsung Bu Nancy jadikan satu seperti itu. Berarti hari ini Bu Nancy akan memaparkan tentang garis besar materi dari KD yang 3.3 dulu ya. Ini ada garis besar materinya. Yang pertama tentang konsep ketimpangan sosial, yang kedua faktor penyebabnya, yang ketiga masalahnya apa saja, yang keempat dampaknya, dan yang kelima upaya untuk mengatasi. Nah, hari ini kita akan belajar mulai dari garis besar materi yang pertama. Konsep ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Bu Nancy yakin kalau ada kalian lihat dari kata-katanya ketimpangan sosial, sekilas kalian pasti ngerti dan paham. Ini ada 2 gambar, sama-sama anak sekolah, tapi mereka ada di kondisi yang berbeda. Yang satu sekolahnya secara fasilitas itu terbatas, gedungnya kurang bagus, dan juga tidak ada fasilitas teknologi di sana di gambar ini. Sementara yang satunya gedungnya bagus, fasilitas yang ada juga sudah bagus, ada laptop dan sebagainya, intinya canggih. Berarti dari 2 gambar ini udah beda ya. Beda dalam hal pendidikan yang beda ini namanya ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial itu sebenarnya apa? Next. Nah, ketimpangan sosial itu diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan. Jadi tidak seimbang, tidak sama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penyebabnya apa? Banyak, bisa status sosial, bisa ekonomi, bisa juga budaya. Itu adalah ketimpangan sosial. Berarti paham ya? Jadi dari 2 gambar tadi kalian sudah bisa menyimpulkan sebenarnya maksud dengan ketimpangan sosial itu apa. Next. Nah, apa sih yang menyebabkan kok bisa ada ketimpangan sosial itu apa? Secara garis besar penyebabnya itu ada 4. Yang pertama demografis. Demografis ini kaitannya dengan kependudukan. Misal Indonesia bercontoh gini, pulau yang paling padat penduduknya apa? Jawa kan, pulau yang lain nggak ada. Maksudnya tidak terlalu padat sepadat Jawa. Karena Jawa ini paling padat, akhirnya apa yang terjadi? Pembangunan ini banyak yang berpusat di Jawa. Jadi penduduk Jawa nih, karena dia banyak sekali sehingga pembangunannya terpusat di Jawa. Karena pembangunan terpusat di Jawa, akibatnya apa? Terjadi
ketimpangan sosial antara pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa dengan di pulau-pulau yang lain, seperti itu. Yang kedua tentang pendidikan. Nah, seperti yang digambar tadi ya, pendidikan itu bisa menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial. Ada anak yang mendapatkan pendidikan yang baik, yang bagus, sehingga dia juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Ada juga anak yang bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan. Dari dua hal tadi pasti nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan apa? Ketimpangan sosial. Jadi ada anak yang gak sekolah sama sekali, ada yang sekolahnya tingginya sampai pintar, bisa kerja, sekolah, kantoran, gajinya tinggi. Ada yang sama sekali gak sekolah, akhirnya pekerjaannya juga ujung-ujungnya serabutan. Itu menyebabkan ketimpangan sosial juga. Terus kemudian yang ketiga, kesehatan. Di setiap wilayah itu kan punya fasilitas kesehatan yang berbeda-beda. Akibatnya apa? Setiap orang di setiap wilayah akan menerima fasilitas kesehatan yang berbeda. Jadi tidak heran kadang kalau kita melihat ada orang sakit harus dibawa kemana, ke kota lain. Karena apa? Ya karena itu ketimpangan sosial, tidak semua fasilitas kesehatan di setiap wilayah itu sama. Dan yang keempat, nah ini yang paling banyak menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial, apa itu? Ekonomi. Ada si kaya, ada si miskin. Ada yang anaknya orang kaya bisa sekolah di tempat yang bagus. Ada yang anaknya yang kurang mampu di sekolah di tempat yang kurang fasilitasnya. Atau juga ada yang ekonominya sangat baik sehingga bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, dan juga sebaliknya. Itu adalah penyebab-penyebab ketimpangan sosial. Oke, itu adalah sebagian materi yang bisa Bu Nancy sampaikan untuk hari ini. Tugas kalian untuk hari ini apa? Next. Nah, tugasmu itu ada link artikel, nanti kamu buka, terus kamu kasih tanggapan. Gimana tanggapanmu terhadap kasus pada artikel tersebut? Kasus apa, Bu? Ya pokoknya kasus, buka dulu artikelnya. Intinya kasusnya itu berhubungan dengan ketimpangan sosial. Nah, terus setelah kamu kasih tanggapan, kamu kasih menurutmu solusinya itu bagaimana? Tugasnya bisa dikumpulkan dalam bentuk Word atau PDF, atau kalau yang nggak ada fasilitas komputer atau laptop bisa ditulis terus difoto lalu diunggah ke GC. Apabila ada pertanyaan yang masih belum dipahami, bisa menghubungi Bu Nancy by WA. Oke, sekian dari Bu Nancy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.